Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi fi yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Sama-sama kita hormati para orang tua kita yang berhadir. Hadir pula Bapak Dr. Sukanto SPP. Beliau spesialis paru Pak, tapi beliau yang manjat masang mic kita ini, speaker masjid ini, dan banyak masjid yang sudah dipasang oleh beliau speakernya. Kita doakan mudah-mudahan setiap ayat Quran yang keluar dari speaker itu mengalir pahalanya pada beliau. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Qori internasional kita. Ini sebenarnya datang beliau kemarin ini sedikit kami paksa, makanya ini gak bisa dengarkan ceramah sampai selesai karena beliau ada acara lagi. Tapi berkahlah masjid kita ini karena sudah kehadiran Qori tingkat dunia. Jadi kami cerita-cerita, mudah-mudahan kata Ketua BKM tahun depan Qori-qori tingkat dunia itu akan jadi imam di musola kita ini, insya Allah. Amin. Yang saya hormati para pembina BKM, ketua BKM kita yang luar biasa. Sebenarnya beliau pun ceramah jadinya ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya doakan mudah-mudahan yang hadir ini adalah calon-calon penghuni surga. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita bercerita tentang nuzulul Quran. Artinya sebelum Al-Quran ini diturunkan, keadaan manusia kelam sekali. Ada dua imperium besar pada hari itu, ada Romawi, ada Persia. Yang dari Romawi perbudakannya luar biasa. Bahkan pada saat itu mereka bangga membakar 60 budak untuk menerangi jalan raja lewat. Ini Pak betul-betul jahiliyah. 60 budak disejajarkan, dibakar hidup-hidup, dan dia tertawa lewat dari tempat orang yang dibakar itu Pak. Ini jahiliyah kan? Ada imperium besar Persia. Kalau ada nanti dari lingkungan kerajaan pada saat itu yang melakukan kesalahan, tidak apa-apa. Apalagi keluarga raja, nggak masalah. Tukang pijit raja pun kalau bermasalah dibebaskan. Tapi kalau ada orang luar yang buat masalah, dimasukkan ke dalam tong, digulingkan ke jurang. Ini pun jahiliyah ini Pak model. Tapi ada yang lebih jahiliyah dari itu. Dia bukan masuk imperium besar, tapi dia tinggal di Hijaz, Jazirah Arab. Saat itu kejahiliahan mereka mengalahkan Romawi dan Persia. Kenapa? Orang hamil, kalau yang hamil bukan orang yang berkedudukan tinggi, dibelah di depan ramai untuk menentukan bayinya laki-laki atau perempuan. Ini gawat. Kalau seandainya bapaknya meninggal, musyawarah anak lajangnya, kemudian berkata, bapak kita kan 8 istrinya, jadi istrinya kita bagi-bagi aja ya, untuk kau 2, untuk aku 2. Gimana tuh? Ini jahiliyahnya. Kemudian pada saat itu, kalau ada orang besar datang ke kampung, dia nikahi pada saat itu satu keluarga itu nggak masalah. 5 perempuan kakak beradik dijadikannya di satu tempat tidur, tak ada masalah. Pak, betul-betul jahiliyah. Hati-hati Ustaz. Coba saya tanya Bapak Ibu, jahiliyah apa enggak? Maka ketika itu ada pula seorang bapak, kalau lahir anak perempuannya dia kubur hidup-hidup. Nah, kalau sekarang kan banyak perempuan Pak, kalau itu berlanjut hilang perempuan dari muka bumi. Lahir anak perempuan,
digalinya Pak pada saat itu. Anaknya udah kecil, dia pergi berburu, pulang berburu, dilihatnya, loh kok kelamin anakku perempuan. Dia gali, dia tanam anaknya hidup-hidup. Itu biasa terjadi di Mekah. Dan hebatnya mereka membuat patung, dan patung itu dijadikan Tuhan oleh mereka. Maka Pak, di antara imperium besar Romawi Persia, ternyata yang paling jahiliyah adalah daerah Arab. Maka turunlah Nabi di antara mereka, dan itu Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi. Dulu Pak, di Arab itu, di daerah Mekah itu yang bisa membaca dan menulis tidak lebih dari 10 orang. Sementara Nabi yang dipilih Allah bukan di antara 10 yang pandai menulis itu, tapi ada seorang manusia nggak bisa membaca, nggak bisa nulis, akhlaknya baik, silsilahnya luar biasa, nggak pernah bermaksiat. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah wahyu kepadanya di usia 40 tahun. Sampai jam berapa kita nanti ceramah? 12. Enggak, kita sepakati aja Pak. Sama-sama dekatnya rumah kita ini. Sampai jam berapa Bu? Ibu-ibu dulu jam berapa? 12. Jam 12? Enggak ngantuk. Ibu-ibu nggak cocok bapak-bapak. Sampai jam berapa kita Pak? 1. Ya, yang penting kalau udah capek aku tutupnya celana. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umur Nabi 38, 39, 40 tahun Nabi bertahanus ke Gua Hiro. Gua Hiro itu menyendiri 7 km dari Ka'bah itu. Kemudian Nabi duduk di situ, ukurannya cuma sekitar 4 hasta. Kemudian pada saat itu Nabi duduk di situ, Nabi merenung, Nabi melihat jahiliyah kali Arab ini. Maka saat itu di usianya 40 tahun, di bulan suci Ramadan, ternyata turunlah Al-Quran. Ramadan ini bab mulia karena turun Al-Quran di dalamnya. Betul benar? Siapapun yang nantinya akan jadi ahli Al-Quran, Allah muliakan dia di dunia dan di akhirat. Maka kori kita dari Pak, kecil-kecilnya badannya ini kan Pak, ya kan? Di foto di depan itu ku tengok lebih muda mukaku daripada mukanya. Tapi gitu duduk kami di sini, muda muka daripada mukaku. Sakit hati. Iya. Kecil badannya Pak, tapi dikawal dia sampai ke luar negeri, ke Arab sana untuk lomba membaca Al-Quran. Dicium orang tangannya, ditunggu orang kedatangannya. Kenapa? Karena dia adalah ahli Al-Quran. Allah memuliakan siapapun yang jadi ahli Al-Quran. Dulu ada orang bertanya kepada Abdullah ibnu Abbas, apa katanya? Itu sebenarnya Al-Quran itu turunnya kapan? Karena kan ceritanya inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam yang penuh dengan keberkahan. Ada lagi ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam yang penuh dengan kemuliaan. Ada pula syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran. Al-Quran itu diturunkan pada bulan suci Ramadan. Yang mana yang benar ini? Katanya Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Ya, ternyata kata Abdullah ibnu Abbas, dari Allah ke Lauhil Mahfuz tak ada yang bisa membahasnya. Lauhil Mahfuz itu tercatat situ, apa yang terjadi sebelum terjadi itu ada. Jadi ke situ Allah letakkan, tak ada yang tahu. Yang kedua, dari Lauhil Mahfuz turun ke langit dunia. Itu dibawa Jibril Pak dalam satu malam. Itulah malam yang penuh dengan kemuliaan. Dari langit dunia turun ke dunia ini kepada Nabi Muhammad SAW
berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan dakwah. Tapi akhirnya sebelum Nabi wafat, Nabi tadarus dengan Jibril, yang pada akhirnya kita tahu Al-Fatihah adalah surat pertama dan An-Nas adalah surat terakhir dalam hitungan Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini udah mulai capek aku nih. Udah mulai capek. Berarti nggak lama-lama, berarti malam. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Pak Ustaz Al-Quran ini diturunkan? Pertama, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Coba dulu Pak, mabuk boleh, turun Al-Quran dulu. Mabuk itu Umar bin Khattab, sahabat-sahabatnya tenggen semua itu mabuk tiap hari. Kemudian turun Al-Quran, karena mereka waktu sholat mabuk kebalik-balik ayat yang dibacanya. Turun Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum syukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau dekati sholat kalau kau lagi mabuk. Berarti Pak di luar sholat tenggen lagi. Pas mau sholat nggak mabuk Pak, tahan dulu. Ini kan perlahan, Islam itu kan perlahan. Kalau sempat langsung diharamkan mabuk, teler semua orang itu. Kalau sholat nggak boleh mabuk, di luar sholat silakan. Nah itu Pak, jangan dipelintir. Nanti potong-potong ini, habis itu kalian bilang rupanya boleh di luar sholat. Aku yang kacau. Udah siap itu, sahabat udah terbiasa. Mau sholat nih, mau sholat jangan mabuk. Mau sholat jangan mabuk. Akhirnya tertahan Pak. Udah terbiasa. Baru turun ayat Al-Quran, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan. Resmilah mabuk-mabuk itu haram, karena itu amalan setan. Barulah Pak orang terkuat. Apalagi Pak Ustaz, Al-Quran ini diturunkan sebagai petunjuk. Kenapa? Karena cerita-cerita baik, cerita-cerita orang buruk ada di Quran Pak. Makanya tugas kita kepada Al-Quran ada 4. Pertama, membacanya. Kedua, memahaminya. Ketiga, meyakininya. Keempat, mengamalkannya. Ini yang pertama dulu Pak. Tugas kita pandai membaca Al-Quran. Abdul ibadatil ummati qiraatul Quran. Ibadah umatku yang paling utama membaca Al-Quran. Coba. Oh Pak, aman begini terjadi. Kukira apa tadi mau dikasih apa? Ustaz udah habis waktu kan biasa gitu. Belum Pak ya? Tugas kita pertama membaca Al-Quran. Coba anak-anak kita sekarang lebih pintar ngaji atau nyanyi? Jujur aja, jujur aja. Lebih pintar ngaji atau nyanyi? Pak Ustadz, saya Pak Ustadz hobi nyanyi. Aku pun hobi, tapi harus pintar nyanyi. Betul? Saya dulu nggak bisa nyanyi. Pak dokter yang ngajarin saya ceramah bisa nyanyi. Kita tes selawat kita nih Pak ya. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Semuanya Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpesona
Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli Alaihi wasallam. sampailah waktu azal kan datang, malaikat maut segera menjelang, dicabut nyawa tiada terbilang, sakit terasa alang kepalang. Allahumma sholli Ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli Ala Muhammad ya Rabbi sholli. alaihi wasallam. Rupanya Pak, dari nyanyi itu pun bisa melembutkan hati kita. Tapi ingat, selain nyanyi harus bisa baca Quran. Kenapa Ustaz? Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang suka baca Quran ada syafaat nanti dari Al-Quran ketika dia berada di dalam kubur. Ninggal apa? Al-Quran itu yang menyelamatkan awak. Hebat dah. Pak Ustaz, saya ini kan udah tua Pak Ustaz. Kalau saya mungkin koli tadi baca Quran gak mungkin Pak Ustaz. Jadi macam mana Pak Ustaz? Anak-anak kita didik belajar Al-Quran. Ini kecil-kecil ini banyak nih Pak. Ini kalau sempat jadi ahli Quran semua kan mantap. Ini kadang-kadang kalau sempat lah Ustaz Maraudin gak datang, Ustaz Abu gak datang, Ustaz Abbas gak datang. Ini Ustaz-Ustaz ini keluar semua, barulah mulai bingung kita siapa yang disorong jadi imamnya kan Pak. Itu siap komat nanti baru tengok-tengokan, salah tengok pula. Wah itu pakai sarung rapi kan dia, wah kira Ustaz. Wah maju wah, sabu maju lah, nggak bisa, jangan ngejek kau. Ya maju lah wah, imam nggak ada imam kita nggak bisa, aku masih ikrar. Ya pula, terakhir ini salah wah, sorry, terakhir Pak maju Pak, nggak bisa aku. Ya kan Bapak memegang Yasin, baca Yasin, masa nggak bisa imam? Ya nggak bisa, aku megang aja, nggak benar baca juga. Terakhir satu orang pakai jubah, Pak maju Pak, nggak bisa. Bisa ngaji ya Pak? Bisa. Udah maju aja Pak, tapi udah maju sedikit hafalanku, nggak apa-apa. Cuman inna atau innalah jadi colongkan orang tuh. Terpaksa imam kita yang cuma hafal inna. Ini kan masalah Pak. Gitu dia takbir, Allahu Akbar dalam hatinya. Allah akan orang sorong-sorong aja. Dibilang hafalan cuma inna atau inna itu pun 3 tahun nggak baca. Kalau lupa kayak mana? Ya namanya udah terlanjur di depan baca juga kan. Sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tunggu tak lupa lagi. Sempat lupa malu lagi. Inna a'tainakal kautsar. Dan mampus lagi. Inna a'tainakal kautsar. Apa? Inna a'tainakal kautsar. Bilang jangan sorong. Terakhir ingat dia Pak, karena udah lama kali dibaca. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Itu rukuk beringat. Lu lari ke inna lillahi. Iman kali baru sekali imam dah salah. Orang itu tak apa sama sholat. Benci kali ya, kalau orang
Nanti mau aja nanti nggak ke masjid lagi bisa ini. Ini kalau sempat kejadian di masjid kita ini bahaya. Makanya anak-anak generasi ini harus dibangkitkan semangatnya untuk bisa baca Quran. Baca. Yang kedua, memahami. Karena Pak, kalau tingkat kedua ini udah masuk biasa aja, lembut-lembut hati kita semua. Kita kadang tingkat pertama ini pun lomba-lombaan nih Pak, maka hati masih keras. Betul benar? Bulan Ramadannya ada tadarus kan? Di masjidnya ada tadarus, musolanya ada. Bagus, tapi ingat, gitu tadarus, usahakan yang paling pintar yang baca Quran di antara tadarus nyimak bacaan kawannya. Ini kadang-kadang jalan tol aja. Apalagi sekarang, dulu orang tadarus tuh Pak, kita kena marah guru itu kan. Muter sini, gurunya di sini. Gitu baca Pak, a'udzu salah. 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 Kawan tadi apa salah guru? Apa salah rupanya? Kata dibilang guru, apa salah dia? Apa salah dia? Dia baca a'udzu padahal a'udzu. Oh iya itu salah rupanya. Dia pas terakhir terbiasa belajar Quran, keluar Ramadan makin pintar baca Quran. Betul benar? Kalau sekarang enggak. Asal datang orang mau tadarus, kau lancar nggak baca Quran? Kurang maaf, kurang sana kok. Di sini grup lancar, yang nggak lancar situ. Ternyata nggak lancar sama nggak lancar. Yang parahnya mik dikasih sama yang nggak lancar. Nah itu yang masalah. Nah ini klaim mik luar pula. Yang nggak lancar tadi pun pede kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka lancar. Wa ijah. Rupanya di rumah ada wa ijah. Dengar dia. Kok ada yang manggil aku nih. Wa ijah. Kan betul. Kola. Oh udah kola. Padahal mau baca wa ijah. Makanya Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini tadarus tadi ada yang nyimak. Paling tidak di antara kita itu kan ada yang pintar. Kalau itu sudah kita lakukan, masuk kita ke pemahaman kedua, memahami Al-Quran. Ini kalau udah paham Quran, udah keren ini. Kenapa? Kalau sudah paham Al-Quran, lihat sahabat Nabi, nggak ada lagi Pak sayang-sayangnya sama Nabi. Kalau ada kebaikan duluan dia di depan. Kenapa? Karena dia paham Al-Quran. Contohnya nih Pak, contohnya. Ada sahabat Nabi dulu Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, semua hartaku kusedekahkan ya Rasul. Ini hartaku, ini emasku, itu rumahku nanti kusedekahkan juga ya Rasul. Kata Nabi, apa yang tinggal untuk kau dan keluargamu Abu Bakar? Cukup Allah dan Rasulnya jadi milikku. Kenapa? Karena dia udah paham Quran. Kalau nggak paham apa ya? Cobalah datang proposal ke kita, kalau kita nggak paham, sekali kita terima. Oh, berapa Ben? Oh, untuk apa Wak masjid musola? Udah, nih. Besok lusa datang lagi proposal, udah mulai marah kita. Aku semalam udah, nah itu kalau nggak paham itu. Semalam udah, padahal besok kalau mati dia, balikkan aku ya Allah, tuh kasihlah yang proposal kita. Begitulah orang kalau tak paham Al-Quran. Kalau kita paham Al-Quran, Al-Quran itu Pak memuat banyak sekali kisah-kisah. Kalau hukum-hukum itu banyak, tapi kisah-kisah pun keren. Ini contoh Pak, ada seorang manusia yang dia hidup di tengah masa tak ada yang beriman kepada Allah, termasuk bapak kandungnya sendiri, tapi dia saat itu kuatkan keimanannya. Siapa? Ibrahim alaihis. Berhadapan dia sama bapaknya. Wa in qala Ibrahimu li abihi adar atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, kenapa kalian menyembah sesuatu yang kalian buat dengan tangan kalian sendiri? Rupanya bapaknya Pak mukir patung untuk disembah.
Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sungguh aku melihat kalian benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Apa kata bapaknya pada saat itu? La illam tantahi la arjumannaka. Ibrahim, kau kalau tak berhenti menceramahiku, ku lempar pakai batu sampai mati kau. Fahjurni Maria. Mulai sekarang pergi kau dari sini. Jangan kau anggap lagi aku ayahmu. Oh, itu masalah enggak tuh? Kalau sama orang tua kayak gitu masalah enggak? Salah lah. Kita kalau ceramahi orang tua, aku pun kalau ceramahi orang tua aku gak berani. Kalau ceramahi bapak ibu tengoklah lantang sampai keluar keringat pun. Tapi kalau sama bapak, ya pak, gitu kan gitu. Gitu. Tapi Ibrahim alaihissalam luar biasa. Apa kata dia? Ayah, walaupun ayah mengusirku, aku akan tetap mendoakan agar Allah mengampuni ayah, karena Allah itu sayang sama aku. Apa pelajarannya Pak? Sehebat apapun kita, kalau sama orang tua jangan tinggi suara kita. Betul apa Pak? Betul tak? Itu ada di Quran kisahnya. Berhadapan sama kaumnya, dipukulnya Pak. Ada 6 patung di situ. Dipukulnya 5 patung sampai pecah. Ini patung sesembahan orang itu. Gitu dihancurkannya, 1 patung disisakannya. Kapak untuk menghancurkan dikalungkan. Jadi patung yang tersisa. Akhirnya orang nanya, siapa yang menghancurkan patung Tuhan kita? Ibrahim. Kenapa Ibrahim? Semalam dia yang masuk ke dalam, pasti dia yang menghancurkan. Panggil dia. Dipanggil Ibrahim. Ibrahim, siapa yang menghancurkan patung kami itu? Kata Ibrahim, gimana tahu aku? Mau tanya aku deh. Semalam kau yang masuk kemari. Coba aku tanya kalian, berapa patungnya? 6 kata orang tuh. Yang hancur berapa? 5. Yang sisa berapa? 1. Kalian tanya sama yang sisa lah. Keren nggak tuh? Keren nggak? Itu ada di Quran ceritanya. Apa kata orang tua Ibrahim? Mana mungkin patung kami tanya? Nggak bisa lah dia ngomong. Lu kalau ngomong aja nggak bisa, ngapain kalian sembah? Oh, ribut lagi. Oh, kalau kayak gitu nggak betul, dilapor sama raja. Akhirnya Ibrahim dipanggil. Ibrahim, kau kalau tidak minta maaf, kami bakar kau hidup-hidup. Kata Ibrahim, silakan. Betul kau? Betul, silakan bakar. Kumpulkan kayu bakar, panggil orang semua, kita bakar Ibrahim hidup-hidup. Dikumpulkan kayu bakar, gak pernah kayu bakar sehebat itu dikumpulkan. Ibrahim dibakar, masuk ke dalam api itu. Senyum dia masuknya Pak. Heran juga aku. Sempat aku di sini apa kemarin. Ketua BKI bilang, Ustaz Ramadan kalau Ustaz nanti siap ceramah dibakar orang itu. Oh nggak mau datang. Nabi Ibrahim senyum. Ketika dia senyum, apa kata Allah? Masuk Ibrahim ke dalam api itu dibakar Pak. Langsung kata Allah, Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, ku perintahkan sekarang kau jadi dingin untuk Ibrahim. Kasih keselamatan baginya. Menggigil Ibrahim Pak di dalam api yang panas itu tadi. Kenapa? Karena luar biasa keyakinannya kepada Allah. Aku minta tolong Pak, yang ini jangan dipraktekkan di rumah. Nanti balik dari sini rupanya kuliana rukuni bardan wasalaman. Cocok juga nih. Hidupkan kompor gas. Kuliana rukuni bardan wasalaman ala leman. Duduk letup. Itu kisahnya Pak, ada di Quran. Apalagi Ustaz? Kisah apa lagi ada di Quran? Kalau kayak gitu Ustaz, Ibrahim kan sendirian Ustaz, payah nirunya. Karena Ibrahim itu kan orang nabi. Kalau kami ini kan orang biasa. Oke, sekarang kita cerita orang biasa Pak. Bukan nabi, bukan rasul, tapi dia hanya orang yang dekat dengan Allah. Siapa itu? Imran dan keluarganya. Makanya di Quran ada surah Ali Imran. Kenapa Pak Ustaz? Ali Imran itu disetarakan dengan Ibrahim, padahal dia manusia biasa. Karena tingkat kesolehannya luar biasa. Dimulai dari istrinya yang hamil. Saya tanya, ibu-ibu, ada nggak zaman sekarang orang hamil? Ada? Nggak ada. Orang ini dari mana datangnya? Coba, ini sederhana. Ada nggak sekarang orang hamil? Banyak? Banyak. Banyak? Banyak.
Kita lihat ada nggak sifat mereka yang diceritakan Allah dalam Quran. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Dan ingatlah kata Allah, idh qalat imra'atu Imran, ingatlah istri Imran waktu dia hamil, apa yang dia katakan? Inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, aku nazarkan anak yang ada dalam kandunganku ini kalau lahir khusus hidupnya untuk ibadah kepadamu. Itu gak ada orang terbayar. Anakku nanti kalau lahir, gak ingin aku dia jadi orang sukses, gak ingin aku dia jadi orang kaya, gak mau aku dia jadi pemimpin. Tapi kalau lahir, anak ini akan kusuruh hanya untuk ibadah kepadamu ya Allah. Ada gak kita kayak gitu? Ada? Aku tanya sama mama aku, Pak, Ma, dulu waktu dalam kandungan aku, Ma, apa doa mama? Mau jadi apa? Kata mama aku, 2. Kau mama doakan pertama jadi ulama. Yang kedua, kau bisa ganteng seperti Nabi Yusuf. Rupanya mamaku tiap hari baca surah Yusuf aja. Rupanya harapannya aku ganteng kayak Nabi. Lumayan kan? Lumayan kan? Rupanya kita pingin anak kita jadi dokter, banyak. Yang pingin anaknya jadi ulama, ada. Yang pingin anaknya jadi orang kaya, banyak. Tapi yang hanya pingin anaknya ibadah, itulah istri Imran. Dia bilang, inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Kabulkan ya Allah harapanku ini, karena Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Dia berharap Pak yang lahir tadi rupanya laki-laki, karena laki-laki itu yang mau disuruh ke Baitul Maqdis ibadah. Rupanya sekali lahir perempuan. Apa yang dia katakan? Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Apa yang dia katakan? Ya Allah, aku sudah melahirkan anakku ya Allah, tapi yang lahir perempuan ya Allah. Aku tahu Engkau maha tahu atas apa yang kulahirkan ya Allah. Dan aku pun tahu anak perempuan mungkin ada kelebihannya dibanding anak laki-laki. Pak, dia ingin kali punya anak laki-laki, gitu lahir anak perempuan, dia tunjukkan pada Allah puas sekali dia punya anak perempuan. Coba kita kayak gitu, lahir nanti jadi anak soleh ya anak ya, nanti kalau udah besar jadi abang-abang ganteng. Rupanya sekali lahir perempuan. Dokter bilang selamat ya Pak, anak bapak lahirnya perempuan. Apalah kata bapaknya? Perempuan dok. Oh ya udahlah nggak apa-apa dok, yang penting sehat. Nah itu nggak ikhlas itu. Nggak ikhlas. Tengok dia katakan, aku yakin ya Allah anak perempuan ada lebihnya dibanding anak laki. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idhuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ku kasih nama anakku ini Maryam ya Allah. Ku kasih namanya Maryam. Aku berdoa agar kau lindungi dia dan keturunannya dari setan yang terkutuk. Apa hikmahnya? Orang hamil kalau cuma minta mangga muda biasa Bu, Al-Quran tak perlu menceritakannya. Orang hamil ngidam kalau cuma minta rujak biasa. Tanya kawan, istri kau hamil minta apa dia? Tak rujak. Oh enak lah kalau kayak gitu. Tapi rujak yang di Tanjung Balai udah rujak. Jadi kalau cuma begitu biasa. Tapi ada orang hamil tiap hari berdoa pada Allah, nggak pernah ngeluh. Suaminya pun ibadah, tak pernah dia mengeluh. Dialah istri Imran. Siapa anaknya? Maryam. Satu surah perempuan dalam Quran Pak, itulah surah Maryam. Kata ulama,
perempuan yang derajatnya sama kayak Nabi, cuma satu orang. Siapa? Maryam. Nah itu Pak. Apa kata Allah? Fataqabbalaha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kukabulkanlah doanya dengan pengabulan yang baik, kudidik anaknya dengan pendidikan yang baik, kukasih dia pengasuh seorang nabi bernama Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrabnya, dia dapati banyak makanan, padahal nggak ada yang ngantar makanan itu. Jadi Maryam itu dulu Pak, ditaruh di mihrab. Mihrab dikunci, dia di dalam zikir ibadah. Tapi sekali masuk, Zakaria menengok makanannya ada nggak di dalam, penuh makanan. Nabi Zakaria berkata, "Ya Maryam, anna laki hadza?" Maryam, ini makanan dari mana? Kata Maryam, qalat huwa min indillah. Ini Allah yang hantar makanan. Itu kira-kira keren nggak teman? Hah? Zikir dalam kamar, makanan datang dari surga. Keren nggak? Coba Pak, kita tes Pak. Zikir kita, bilang sama istri, "Dek, jangan kau buka pintu ya. Aku mau zikir seminggu dah lah." Mau tes yang dibilang Ustaz, coba tes. Ada nggak makanan Bapak zikir? La ilaha illallah. Intip la ilaha illallah. 2 hari di la ilaha mati la ilaha. Itu seminggu kemudian diumumkan BKN. Innalillahi. Kenapa? Nggak seperti Maryam gitu. Kisah-kisah itu ada dalam Quran. Manusia biasa derajatnya sama kayak Nabi ketika hatinya sudah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu yang kedua kita pahami, niscaya kita akan menjadi orang yang lebih baik. Yang ketiga, yakini. Yang keempat, amalkan. Ini amalkannya susah Pak. Contohnya nih, di Quran ada ayat cerita warisan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah sudah mewasiatkan kepada kalian, kalau kalian bagi harta warisan anak laki-laki 2 kali lebih banyak dibanding bagian anak perempuan. Fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalau kau punya 2 anak perempuan atau lebih dari 2, bagiannya 2/3 dari harta warisan. Wa in kanat wahidatan fala adlit. Kalau kau cuma punya 1 anak perempuan, bagiannya 1/2 dari harta warisan. Kalau kau punya mamakmu dapat 1/3 dari harta warisan. Kalau kau tak punya anak, kalau kau punya anak, mamakmu dapat 1/6 dari harta warisan. Kalau kau punya bapakmu dapat 1/6 dari harta warisan. Kalau yang meninggal perempuan punya suami, suaminya dapat 1/2 dari harta warisan. Kalau enggak punya anak, kalau punya anak bagiannya 1/4 dari harta warisan. Itu Pak, banyak itu. Di Quran itu ada ayat warisan, tapi cuma sedikit yang mau mengamalkannya. Betul apa enggak? Betul enggak? Betul. Di Quran itu cerita sedekah banyak. Cerita sedekah banyak, tapi sedikit yang mengamalkannya. Betul lah. Di Quran itu cerita zakat banyak, tapi sedikit yang mengeluarkan zakatnya. Betul? Berarti Bapak Ibu, ada orang yang membaca, dia pahami, dia yakini, tapi tidak dia amalkan, maka neraka adalah tempat persinggahannya. Maka tugas kita 4. Pertama, baca. Kedua, pahami. Ketiga, yakini. Keempat, amalkan. Dan ke-1 jam memang. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Kalau ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Saya mohon maaf Bapak Ibu kalau ada kata-kata saya yang kasar, karena saya makhluk kasar bukan makhluk halus. Ya, kuntilanak naik sepeda kejebur sumur. Ibu-ibu jangan tengok aku lama-lama, takutnya nanti malam gak bisa tidur. Kuntilanak indah tawanya terbahak-bahak kejebur telaga. Saya undur diri dari hadapan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita bertemu di gelombang waktu yang berbeda.
Kacang panjang dicuci bersih, cukup sekian dan terima kasih. Ikan teri di dalam kolam saya akhiri dengan wassalam. Anak itik mandi di sawah, letakkan baju di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.